Halo teman-teman, kenalin namaku Sania Devi, biasa dipanggil Sania. Nah, saya ini berasal dari program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Nah, selanjutnya, apa itu PKM? Oke, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang PKM. PKM itu kepanjangannya yaitu Program Kreativitas Mahasiswa. Apa sih program kreativitas mahasiswa ini? Secara sederhananya bisa dijelaskan sebagai suatu kompetisi atau perlombaan skala nasional untuk mahasiswa di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, PKM ini bisa dikatakan lomba yang sangat bergengsi ya, karena diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan juga Teknologi. Tentunya udah sangat kredibel banget nih. Lalu kayak apa sih PKM? PKM itu nanti kalian diminta untuk melakukan suatu kreativitas gitu, bisa dikatakan. Nah, dalam melakukan kreativitas, PKM itu mewadahi berbagai macam bidang, sampai-sampai mengeluarkan 10 bidang nih. Mungkin aku akan menyebutkan aja ya, karena nanti kalau teman-teman kepo bisa langsung cek aja di Instagramnya, yaitu di PKM Center UGM. Itu udah ada jelas di sana ada apa aja gitu. Nah, yaitu ada apa aja, yaitu yang pertama ada PKM Riset. Nah, riset ini dibagi menjadi dua, ada riset eksakta untuk mahasiswa yang saintek, dan yang kedua ada riset sosial humaniora untuk mahasiswa yang sosial, seperti untuk rumpun soshum gitu. Nah, kemudian ada juga PKM non-riset. Di PKM non-riset ini ada yang namanya PKMK atau PKM Kewirausahaan. Terus ada PKM PM atau PKM Pengabdian Masyarakat. Ada PKM PI atau PKM Penerapan Iptek. Ada PKM KC atau Karya Cipta. Ada PKM KI atau Karya Inovatif. Dan juga ada PKM Video atau VGK. Kemudian ada PKM GFT atau Gagasan Futuristik Tertulis, dan yang terakhir ada PKM AI atau PKM Artikel Ilmiah. Gitu sih kurang lebihnya tentang PKM. Yang selanjutnya, kapan PKM tersebut dilaksanakan dan di mana PKM tersebut dilaksanakan? Oke, nah buat kapannya, sebenarnya PKM ini merupakan suatu rangkaian perlombaan yang sangat panjang. Kalau bisa dihitung-hitung mungkin dari awal persiapan sampai akhir nanti di final di PIMNAS itu bisa mencapai 9 bulan, bayangin lama banget kan. Nah jadinya untuk template-nya sendiri biasanya teman-teman itu diminta untuk membuat proposal dulu nih, proposal dari bidang-bidang itu tadi, bisa milih salah satu bidang atau lebih. Nah, proposal itu nanti bisa dibuat atau dikirimkan di tingkat internal UGM dulu. Nah, itu sekitar bulan Februari sampai bulan Maret. Nanti di bulan Maret, teman-teman biasanya udah bagi yang lolos seleksi internal, udah diminta untuk mempersiapkan proposalnya ke tingkat nasional. Nanti dikirim ya di Belmawa. Kemudian kita nunggu lagi nih, nunggu sekitar 1-2 bulan untuk diseleksi tingkat nasional untuk menentukan proposal-proposal mana aja yang bisa didanai. Itu pengumumannya itu sekitar bulan Mei atau bulan Juni kayak gitu. Nah, terus di bulan Juni itu nanti udah keluar ya siapa aja yang lolos pendanaan. Kemudian teman-teman bisa langsung melaksanakan programnya itu tadi. Jangka waktunya itu 4 bulan sampai sekitar bulan September. Nah, setelah bulan September biasanya itu masa-masa paling hektik nih, karena kita harus mengumpulkan yang namanya laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga luaran-luaran lain yang diperlukan. Terus nanti juga ada yang namanya PKP 2 eksternal, dan di PKP 2 eksternal ini itu adalah bisa dikatakan semifinalnya gitulah. Nanti teman-teman diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya selama 4 bulan itu tadi. Kemudian Dewan Juri yang akan menilai dan juga yang akan memutuskan siapa-siapa aja yang bisa lolos ke PIMNAS gitu. Kepo gak sih PIMNAS itu apa? Langsung ya jelasin PIMNAS itu apa. Nah, PIMNAS itu apa sih? PIMNAS itu merupakan suatu rangkaian atau puncak acara atau festival puncaknya dari kegiatan PKM ini. Jadi di PIMNAS nanti teman-teman diminta untuk mempresentasikan hasil PKM yang didanai itu tadi. Nah, di PIMNAS ini nanti ada 2 macam kejuaraan nih. Ada juara kategori presentasi dan juga ada juara kategori kategori poster gitu. Nah, tadi kan ditanyakan tempatnya gimana. Kalau penyelenggaraan PKM itu tempatnya di univ masing-masing, tergantung sih lokasinya di mana. Nah, kalau PIMNAS itu tempatnya biasanya ditentukan. Setiap tahunnya tempat PIMNAS itu beda. Misalkan nih ada PIMNAS ke-33 2 tahun yang lalu ya, itu di UGM.
Terus PIMNAS ke-34 tahun kemarin itu di Universitas Sumatera Utara atau USU. Nah, buat PIMNAS tahun ke-35 ini atau PIMNAS ke-35 ini belum tahu nih. Nah, untuk PIMNAS tahun depan kan nggak ada yang tahu ya, makanya ikut PKM dong biar bisa ngerasain PIMNAS. Oke, terus bagaimana awal mula kakak tertarik mengikuti PKM? Oke, waktu itu kenapa ya aku tertarik? Nggak tahu juga sih kenapa aku tertarik. Jadi iseng aja nih, kan pertama kali ke Jogja ya. Itu pertama kali ke Jogja itu lagi puncak-puncaknya PIMNAS ke-33 yang ada di UGM. Nah, waktu itu saya tuh ngeliat banyak kayak poster dan juga baleho penyambutan PIMNAS ke-33 kayak selamat datang delegasi PIMNAS ke-33 dan lain-lain gitu. Nah, dari situ kayak wow, ternyata PIMNAS ini merupakan suatu ajang yang sangat bergengsi ya, kayak prestisnya tuh tinggi, orang sampai disambut sedemikian rupa kerennya gitu. Nah, dari situ jadi penasaran sih, PIMNAS itu apa sih gitu. Terus browsing dan cari tahu ternyata PIMNAS itu rangkaiannya kita harus bisa lolos PKM dulu nih. Cara biar masuk PIMNAS itu kita harus menyelesaikan PKM yang panjang banget itu tadi. Oleh karena itu makanya itu yang membuat saya sangat tertarik sih, apalagi kita kan nggak cuma memberikan proposal ya, tapi kita didanai. Coba deh bayangin aja, teman-teman punya ide yang biasanya cuma bisa ditulis, biasanya cuma bisa diimpi-impikan. Dengan nulis proposal, teman-teman bisa mendapatkan pendanaan loh nih. Pendanaan itu nggak 1 juta 2 juta, itu bisa sampai lebih dari 5 juta. Bayangin, kalau misalkan teman-teman menang pun dapat uang lagi, kayak wow, sangat-sangat menggembirakan ya. Dan yang paling penting adalah pengalamannya luar biasa. Itu kenapa kayak pada awalnya saya jadi tertarik buat ikut PKM dan alhamdulillahnya bisa sampai PIMNAS gitu. Yang selanjutnya, bagaimanakah prosedur mendaftar PKM tersebut? Oke, dari prosedur pendaftarnya, yang pertama yaitu tentunya ya kita harus submit proposal dulu nih. Nah, habis submit proposal kita kan submit ke UGM gitu. Terus kalau udah kita submit proposal, kita tungguin apakah kita lolos pendanaan atau enggak gitu. Kalau kita lolos pendanaan ya sudah, berarti kita melaksanakan PKM itu tadi. Nah, sistem submit proposalnya gimana? Submit proposalnya itu nanti biasanya bulan Februari sampai bulan Maret. Itu kalau tingkat UGM kita submitnya menggunakan SIMaster. Nah, nanti kalau tingkat nasional kita submitnya menggunakan simbol MAWA, akun simbol MAWA. Nah, akun-akun itu tadi username-nya tuh kita peroleh dari UGM gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang lolos proposal internal aja yang bisa mendapatkan username dan password itu. Gitu. Semoga penjelasanku nggak terlalu cepat dan belibet ya, teman-teman. Oke, selanjutnya bidang apa sih yang kakak tampilkan sewaktu PKM? Oke, bidang ya nih. Sebenarnya tuh waktu itu aku iseng gitu loh, mencoba bidang yaitu bidang pengabdian masyarakat. Nah, kenapa pengen nyoba? Karena kayak seru aja nggak sih kita main ke desa, terus kita membantu masyarakat di sana, terutama membantu memenuhi kebutuhan ekonominya, membantu agar masyarakat itu dapat meningkatkan kapasitas diri dan berbagi ilmu kita dan didanai lagi gitu. Nah, makanya waktu itu aku coba ikut PKM pengabdian masyarakat. Terus nah di tahun ini juga ikut lagi nih, tapi bukan pengabdian masyarakat, tapi tahun ini ikut PKM kewirausahaan. Kenapa? Apakah pengabdian masyarakat nggak enak? Oh tentu tidak, sangat enak. Tapi kan bidangnya banyak tuh, masa mau ikut itu lagi? Bisa dong nyoba yang lainnya gitu, biar kayak ngerasain bedanya kayak gimana sih, gitu sih. Oke, jadi tadi PKM secara tim ya Kak? Iya betul, PKM tuh tim 4-5 orang. Bagaimana tips untuk memilih rekan satu tim? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Bagaimana sih tipsnya untuk memilih rekan satu tim gitu. Nah, yang pertama, disclaimer dulu, tadi kan PKM kan itu ya dilaksanakannya 9 bulan. Otomatis teman-teman harus benar-benar kayak mempersiapkan dan memilih orang-orang yang tepat. Karena nggak enak dong kita kerja kurang lebih 8-9 bulan dengan orang yang bisa dikatakan tidak enak dan juga tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, caranya yang pertama yaitu kenali karakter anggota tim teman-teman nih. Kenapa karakter saya letakkan di nomor pertama? Karena gini, mau sepintar apapun rekan kerjanya, mau seperfect apapun dia, mau
master apapun dia, kalau dia tuh tidak bisa bekerja sama dengan tim, tidak mau mendengar pendapat orang lain, tidak bisa diajak kerja sama aja nol, sama aja itu nanti akan menyusahkan gitu. Nah yang kedua apa? Kualifikasi gitu. Kenapa kualifikasi diletakkan nomor 2? Ya mau nggak mau, meskipun dia tuh karakternya udah baik, udah bagus, udah teman, bisa dikatakan bestie banget deh gitu, tapi ternyata dia kapasitasnya nggak sesuai sama yang kita pengenin, yang kita butuhin, jadi sama aja nggak bisa gitu ya. Jadi menurutku antara karakter dan juga kapasitas itu karakter dan juga kualifikasi seseorang itu merupakan hal yang sangat penting gitu. Nah tenang nih teman-teman, ini sambil promosi ya, kalau misalkan teman-teman bingung buat nyari timnya, PKM Center UGM itu setiap tahunnya mengadakan sarana atau memfasilitasi cari jodoh gitu. Jadi cari jodoh itu adalah suatu suatu fasilitas gitu buat teman-teman untuk mencari anggota tim atau menawarkan diri agar bisa masuk di tim gitu. Jadi tenang aja deh, nanti teman-teman bisa saling berdinamika di sana, bisa mencari informasi dan juga bertukar kualifikasi diri gitu. Oke, tadi kakak kan udah sama timnya juga maju PKM ya. Iya. Apakah ada mahasiswa Faperta yang meraih kejuaraan di timnas sebelumnya? Oke, nah buat di Pimnas sebelumnya berarti kan Pimnas 34 ya. Alhamdulillahnya mahasiswa Faperta itu ada sekitar 5 orang yang bisa meraih kejuaraan di Pimnas gitu. Kurang lebihnya itu ada ada 2 di bidang pengabdian masyarakat dan yang 1 di PKM riset gitu. Nah itu bermacam-macam sih dari kita semua, dari ada yang mendapat medali emas, ada yang mendapat medali perak, dan juga ada yang mendapat medali perunggu gitu. Nah jadi kayak coba aja deh, enak banget tau. Oke, jadi yang terakhir, belum terakhir maaf. Apa saja suka dan duka beserta benefit yang akan didapat selama mengikuti PKM? Oke, suka duka. Sukanya dulu deh. Sukanya banyak banget. Pertama nih, kalian bisa ngerasain benar-benar kerjasama dan menyelesaikan suatu proyek bersama teman-teman kalian gitu, yang dalam jangka waktunya itu lama. Jadi kalian kayak, itu kan bisa aja teman-teman itu orang yang tidak kalian kenal sebelumnya kan. Nah, dari situ kalian bisa belajar bagaimana sih cara berdinamika, bagaimana cara manajemen waktu, itu yang paling penting, bagaimana cara tanggung jawab. Terus kalau misalkan kalian bisa menyelesaikan itu sampai akhir, apalagi sampai juara, itu kayak rasanya tuh lega banget gitu. Nah itu adalah sukanya gitu. Dukanya apa? Dukanya yaitu kita harus berkorban lebih dibandingkan teman-teman kita yang nggak ikut PKM ini. Karena apa? Karena kita kan didanai nih. Berarti kan ada tanggung jawab yang tinggi gitu kan. Udah didanai harusnya totalitas dong. Jadi teman-teman harus bisa membagi waktu dan juga bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Jadi harus bisa, misalkan teman yang lain itu udah tidur, udah liburan gitu. Nah, teman-teman ini harus menyelesaikan PKM itu. Misalkan ini kayak semester ini kan liburan semester nih. Yang lainnya mungkin liburan, tapi saya nggak pulang karena harus menyelesaikan PKM itu tadi. Itu sih kurang lebih dukanya, tapi selebihnya enjoy kok. Oke, selanjutnya boleh berikan closing statement beserta pesan dan pesannya. Oke, closing statement ya. Sebenarnya kesan dan kesannya tuh seru banget deh gitu. Kalau closing statementnya gini ya, ini kan berarti yang menyaksikan kebanyakan masih mahasiswa baru ya. Nah, ada pesan saya buat teman-teman di sini yaitu jangan takut mencoba deh gitu. Setidaknya coba dulu. Kalau misalkan udah coba kan udah tahu nih rasanya kayak gimana. Jangan insecure duluan karena kayak misalkan, aku nggak bisa kok kak karena dulu itu di SMA nggak ngapa-ngapain, aku no lab, aku ini jangan kayak gitu dulu. Kayak kalian tuh harus coba dulu deh, setidaknya tuh coba biar tahu rasanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kalian gagal, nggak apa-apa, coba aja terus sampai jatah kegagalan kalian tuh habis gitu. Nah, tapi kalau kalian berhasil, maka kalian harus terus mengupdate diri kalian. Intinya dari rangkaian PKM tahun lalu, saya tuh mendapatkan satu kalimat dari Pak Sentot ini yang sangat memotivasi saya sampai sekarang, yaitu Allah akan memampukan hambanya yang dipanggil gitu. Jadi kayak tenang aja, kita tuh nggak sendirian gitu, dan ketika kita mendapatkan itu berarti kita tuh mampu gitu. Jadi enjoy aja dan jangan takut untuk mencoba.